Si anu sedekahnya 100.000, si anu 200.000, si anu 300.000. Apakah boleh mengumumkan itu di depan orang banyak saat hari Jumat? Bukankah sedekah itu mesti selamat dari sifat riya dan lain sebagainya? Sekarang kita lihat sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihdah. Dia bersedekah 600 batang pohon kurma. Disebutkan dalam hadis. Ada sahabat Nabi namanya Abu Talha. Dia bersedekah kebun beserta sumur. Zaman dulu bersedekah sumur itu kaya sekali. Karena sumur mahal. Dan bekas sumurnya itu dibuatkan khusus untuk mengenang dia di Masjid Nabawi. Ada bulatan batu merah. Ada sumur namanya Bi'ru Raumah. Itu sumbangan dari Utsman bin Affan. Kemudian sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu memberikan sumbangan untuk veteran perang Uhud. Jadi semua janda-janda yang suaminya meninggal perang Uhud dikasih bantuan. Masjid Nabawi itu tanah wakaf, adalah tanah wakaf Nabi Muhammad SAW. Sekarang setelah saya ceritakan fakta dan data ini, bolehkah diumumkan sedekah si fulan 100.000, si fulan 200.000? Cerdas. Kenapa dia bilang boleh? Karena tadi sahabat Nabi diriwayatkan. Seandainya tak boleh, pasti kata Nabi, jangan riwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Masuk neraka. Yang tak boleh, bid'ah. Yang tak boleh itu adalah kita yang berbangga-bangga. Kalau bukan karena saya, tak jadi masjid itu kemarin. Adapun orang yang menyebutkan, banyak juga orang sekarang kan, jangan tulis-tulis, jangan tulis. Buat aja hamba Allah. Berapa Pak? Ya 5.000 aja. Hatullah tak ditulis 5.000. Nah, banyak orang terlalu takut tentang riya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Lewat kotak. Duit sudah terpegang 100.000. Tidak jadi memasukkan duit karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Dimasukkannya duit biar supaya dipuji orang. Nanti kalau pas aku masukkan duit, kau hidupkan kamera ya. TikTok live. Pelan-pelan pula tuh, slow motion. Itu yang tak boleh. Jadi kalau kita sudah buat, kita jaga hati kita, maka kita minta mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Ini tentang masalah boleh tak boleh. Boleh tak salat kalau imamnya Syiah? Tak boleh. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Mana kalimatnya? La tusalli khalfa rafidi. Jangan kau salat kalau imamnya Syiah. Datang muridnya, sifhum lana. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Abu Bakr wa Umar laysa bi imamaini fahuwa rafidhi. Kalau dia ceramah mencaci maki Abu Bakar Umar, maka dia Syiah. Salah satu cirinya mencaci maki Abu Bakar Umar. Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, apa kata dia? Khat ahmar, garis merah. Sahabat Nabi, garis merah. Kalau ada orang mencaci maki sahabat Nabi, jangan pakai ilmunya, campakkan. Garis merah. Mencaci maki sahabat Nabi, garis merah. Abu Bakar ditulisnya dalam bukunya Abu Bakar LA. Apa tu LA? Laknatullah alaih. Oh, siapa itu? Jalaluddin Rahmat. Dalam buku yang dieditnya ditulis oleh bininya dulu, Renita. Udah cerai dia sekarang dah. Judul bukunya 40 masalah Syiah. Abu Bakar LA dibuat, laknatullah alaih. LA itu bukan lubuk aluang. Jadi untuk Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, soalan pertama, siapakah itu Wahabi? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Dipersilakan Fadhil Ustaz. Wahabi bisa tengok kitab yang ditulis oleh Mufti Syafi'iyah, namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan faqih, ahli fiqih, dan dia juga seorang ahli hadis. Makanya semua sanad-sanad, hampir semua sanad-sanad Sahih Bukhari, saya menulis risalah doktorah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia. Maka di atas itu dia mengambil Sahih Bukhari ini dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Kemudian dari guru-gurunya salah satu nama dalam sanadnya itu adalah Syekh Muhammad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Hijaz. Hijaz itu maksudnya Makkah Madinah dulu.
Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takhayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu qaul saja. Berpegang kepada satu pendapat, padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat. Tasyaddud. Maka membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Judul kitabnya Khawarijul Asr. Cari PDF, Khawarijul Asr. Itu yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah juga berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran. Tentang masalah talafuz bin niat usolli, tentang masalah tahlil arwah, tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia, tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras atau dengan uang, tentang masalah sebenarnya masalah khilafiyah yang lama-lama saja. Maka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan. Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab, menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah, inilah yang terkait dengan seperti yang saya ketahui. Elok kitab ini dibaca, cari dalam bentuk PDF. Fitnatul Wahhabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang buka-buka aib kita? Boleh nggak kita marah kepada orang itu? Jika saat ditegur dia tidak peduli, apa yang harus kita lakukan? Lapor ke polisi. Pasal apa? Pencemaran nama baik, mengganggu ketertiban umum. Ini Ustaz ceramahnya paradok. Ini Ustaz ceramahnya kontradiktif. Tadi katanya jangan marah. Kita bukan marah, tapi ada hukum. An-nafsu bin nafsi. Kalau dihilangkan nyawa, balas nyawa. Al-ainu bil aini. Kalau mata ditusuk, tusuk juga mata dia. Wal uzunu bil uzuni. Telinga dipotong, gunting juga telinga dia. Wal juruh qisas. Wal juruh qisas. Kalau dilukai, balas dengan luka yang sama. Ada hukum dalam Islam, tapi ada yang lebih tinggi lagi, akhlak. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Allah akan memberikan balasan. Lapor ke polisi karena sudah pencemaran nama baik, akhirnya dipanggil. Kamu sudah ini, ya, berdasarkan ini akan dihukum. Tapi kalau ada pemberian maaf, gimana? Sudah maafkan? Saya sudah maafkan, Pak. Itu sebagai apa? Sebagai pelajaran aja. Saya tobat, gak bakalan lagi tobat. Alhamdulillah, Ustadz Iblis ini gak masuk 200 rekomendasi Kemenak. Saya dikirim sama kawan. Hah? Dia bilang aku iblis. Ustadz marah waktu itu. Enggak. Masa dia bilang iblis? Viralkan. Nah, panggil sama Pak Kapolres Yogyakarta. Tobat Pak, tobat, enggak lagi. Tobat, enggak bakalan update status lagi. Ustadz Somad, tolonglah maafkan ayah kami. Kamu lihat status saya, emang saya ada marah? Enggak. Apa saya buat situ? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada saudaraku ya Allah. Dia berbuat ini karena tidak tahu. Tapi kalau kita diamkan nggak bisa, dia harus dikasih pelajaran. Tapi kita maafkan. Oh, saya nggak ngerti Pak Ustadz, pahami aja baik-baik. Memang kalau kurang cairan susah ngerti. Dehidrasi. Cara angkat tangan takbiratul ihram hanya 2 hadis sahaja. Pertama, la yatajawaz, tidak melampau uzunaihi, 2 telinga. Allahu Akbar, 2 telinga, diagak-agak 2 telinga. Allahu Akbar. Yang kedua, baina mangkibaihi, tidak bahu. Allahu Akbar. Nanti bila nampak ada orang sembahyang, Allahu Akbar. Atau telinga, Allah. Yang tak ada dalilnya, Allah. Nah, ini tak ada mazhab, hanya 2 saja, telinga. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai telinga. Allahu Akbar. Bagi perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang tertutup?
bahu, maka perempuan sebahu. Allahu Akbar. Nah, lebih baik. Ini tentang mengangkat tangan. Bagaimana meletakkan tangan mengikut semua mazhab? Mazhab Syafi'i yang saya amalkan dulu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua. Mazhab Syafi'i ada dua. Di atas jantung. Allahu Akbar. Riwayat yang dipakai Ibnu Khuzaimah. Disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adlatuh. Nanti bila nampak ada Allahu Akbar. Ustaz pernah tak buat ini? Pernah. Bila? Waktu jamaah ramai betul. Bila saya buat begini, tersiku. Maka saya buat begini. Oh, baru saya faham. Itu makna mazhab Syafi'i. Boleh, jantung. Kedua, mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Cuba tonton filem Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masa dia pimpin sembahyang di Konstantinopel. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi di bawah pusat. Muhammad Al-Fatih, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Maliki dua. Di atas pusat tepat. Allahu Akbar. Yang kedua, adamul qabdi, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Cuba tengok Raja Maghribi Muhammad 6. Raja Maghribi Muhammad 6, ayah dia Hasan 2 sama. Cuba tulis di YouTube Muhammad 6 salat. Nampak? Allahu Akbar. Sebab dia mazhab Maliki 2. Yang terakhir, sifat salat Nabi, buku Albani. Buku ni bestseller. Sifat salat Nabi. Tepat di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau gitu kita urutkan semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan buat ke 6-6-nya. Saya tak ingin lepas ini tuan-tuan cuba semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun saya di Maghribi 2 tahun, belum pernah saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Kenapa saya sebutkan ini, yang ke-6 ini, supaya kita jangan salahkan orang, sebab mereka semua. Kenapa banyak? Betul. Kerana Nabi melaksanakan hadis. Nabi salat beberapa kali dan hadis banyak sekali. Imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai hadis ini, imam ini pakai hadis ini. Hadis banyak sekali. Nah, ini tentang masalah letak tangan. Bolehkah kita baca Quran di kubur? Ya. Apa dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, anak kandung Umar bin Khattab, bila aku mati nanti, jangan kamu tinggalkan kuburku seperti menguburkan binatang. Tapi bacakanlah pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki bacakanlah ujung Al-Baqarah 3 ayat. Tengok dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Artinya amalan membacakan Al-Quran itu pun dilakukan oleh sahabat Nabi. Bila hari ini ada orang berpemahaman, jangan bacakan, kerana bacaan Quran tidak sampai, saya tak paksakan. Kerana ada juga setengah ulama yang berpendapat demikian. Tapi saya ikut yang meyakini pahala bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Bila ada orang menentang saya, Ustaz Abdul Somad, menurut saya, bacaan Quran itu tidak sampai. Saya tak marah. Saya cukup tanya saja nama dia. Nama awak siapa? Untuk apa? Bila awak mati nanti saya kirimkan. Bila tak sampai cepat-cepat bagi tahu. Dari Ibu Siti Faridah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum dicambuk atau dirajam di dunia,
Apakah pelaku zina akan mendapatkan hukuman di akhirat walau sudah tobat? Sekarang kalau di Aceh ada hukum, di Aceh ada. Di Aceh ada hukum cambuk, tapi hukum lempar batu sampai mati tak ada. Bagaimana kalau dia bukan orang yang tinggal di Aceh, sehingga tidak kena hukuman itu di dunia? Apakah di akhirat dia dapat hukuman? Pertama, dia mesti ridho menerima hukum itu. Ya Allah, aku ridho dengan hukuman itu, tapi karena nggak ada perangkatnya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada hukum tidak bisa dilaksanakan kalau tak ada perangkatnya. Bagaimana mau melaksanakan hukum potong tangan, hukum cambuk kalau tak ada perangkatnya? Apa itu perangkatnya? Ulil amri yang melaksanakan syariat Islam. Maka terbantahkanlah pernyataan orang yang mengatakan agama Islam ini nggak ada ngurus negara. Kenapa zaman dulu itu bisa diterapkan hukum? Zaman Sultan Agung, zaman Wali Songo, zaman kerajaan-kerajaan Melayu diterapkan hukum Islam. Kenapa? Karena memakai sistem Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada itu sistem pemerintahan dalam Islam, berarti dia tak tahu atau pura-pura tak tahu, otaknya sekuler, liberal. Gimana mau menerapkan hukum-hukum itu kalau tidak ada perangkat hukumnya? Maka dalam itu dia katakan, aku sebetulnya menerima hukuman ini ya Allah, tapi karena tidak ada perangkatnya maka tidak terlaksana. Taubatlah dia, taubat nasuha. Apakah di akhirat Allah mengampuni dia? Wallahu a'lam bishawab. Itu hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz, coba terangkan perbezaan ahli sunnah dengan syiah. 5 aja Ustaz, ini dari tadi 5 aja. Beza kita dengan ahli sunnah dengan syiah 5. 1, Syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim, Musa Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdap, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar juga? Keluar imam, keluar imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir, halal darahnya. Apakah tuan puan percaya pada imam 12 ini? Kafir, halal darah. Itulah letak persimpangan kita dengan syiah. 2, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal mesti digantikan oleh Sayyidina Ali. Maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir. Maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kasrus sanamain, doa untuk menghancurkan 2 berhala Quraisy. Allahumma al'anhuma. Setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita Ahlussunnah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar. Wa ala alihi wa ashabihi. Keluarganya kita cinta. Saya cinta Hasan, saya cinta Husain, saya cinta Fatimah, saya cinta Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, saya cinta Ali Bait. Tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi. Sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali 3. Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Maka mereka tak menerima riwayat Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kafir. Mereka tak menerima riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kafir. Bila kita sebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata mereka? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang yang berkata Syiah itu saudara kita, dia kawan kita, kita beza-beza sikit aja,
Macam beza Maliki, Hanafi, Hambali. Oh, macam tu ya. Jadi kalau nanti engkau sholat tarawih, engkau katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia di sebelah engkau mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Boleh engkau kata engkau kawanku. Engkau peka ke bodoh? 3. Quran yang sekarang tidak original. Karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Utsman, Mus'haf Utsmani. Utsman punya kerja. Mereka bakar Quran yang original, mereka buat Quran baru. Sedangkan kita Ahlussunnah mengatakan Quran itu mutawatir. Apa makna mutawatir? Rawahu jam'an an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Mereka tidak. Kata mereka Quran yang asli Mushaf Fatimah. 4. Mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Al-mut'atu aqidatuna. Nikah mut'ah adalah akidah kami. Itu siapa yang tidak mau nikah mut'ah, maka berarti dia tidak. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti, tunai, sah. Nah, banyak yang nak kan? 6. Dia ada taqiyah. Susah berdebat dengan Syiah sebab dia taqiyah. Taqiyah berlindung. Bila di sini banyak ahlu sunnah, awak Syiah. Saya Sunni. Saya Sunni. Bila banyak di sini mulai 50-50, 50%, 50%, awak Sunni ke sini? Saya Susi. Sunni Syiah. Ingat, berhati-hati dengan Syiah. Bagaimana dengan Wahabi, Ustaz? Adik-beradik dia. Dia tak terima kalau bukan ustaz ulama dia. Ulama dia tak banyak. Bila tidak ulama dia, maka dia katakan pelaku bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Macam mana Abdul Somad? Abdul Somad ustaz ahli syubhat. UAS, ustaz ahli syubhat. Dia ejek-ejek saya. Dia ejek-ejek saya di internet. Ustaz tak marah? Tak. Kenapa Ustaz tak marah? Saya tak pernah baca komen. Ada sebagian saya baca. Mungkin saya baca. Oleh sebab itu maka ini dia tak boleh beza, menerima perbezaan. Asal beza dengan dia bid'ah. Beza sedikit bid'ah. Padahal perbedaan ulama itu tak pernah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i kerana qunut subuh. Tak pernah Imam Maliki membid'ahkan mazhab Syafi'i kerana basmalah jahar. Maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bid'ah. Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka tidak. Mereka berpahaman isi surga itu cuma 3 aja. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam semua. Na'udzubillah. Lalu bagaimana cara kita selamat? Tak lain tak bukan belajar, mengaji, pahami mazhab-mazhab.